Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu resep dengan bahan dasar yaitu pepaya. Tetapi pada kali ini pepaya tidak saya tumis, melainkan pepaya ini akan seolah menjadi rawon pepaya. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Langsung aja kita memasaknya. Langkah yang pertama, kita siapkan pepayanya. Di sini saya menggunakan satu buah pepaya yang sudah tua. Di sini yang pertama adalah pepayanya kita kupas terlebih dahulu ya. Ini salah satu ciri ya. Jika pepaya ini apakah sudah lama dipetik ataupun baru. Di sini kelihatan ya, di sini ada yaitu keluar getahnya. Jika pepaya ini masih keluar getahnya ketika kita potong, itu pertanda bahwasanya pepaya ini baru saja dipetik ya, belum sampai menginap beberapa hari ya. Jadi kita gunakan pepaya yang benar-benar masih fresh ya. Kemudian pepaya ini kita bersihkan dari bijinya ya, kita bersihkan semuanya bijinya. Kemudian setelah bijinya bersih, kita akan mengupas pepayanya. Kita bagi menjadi 4 terlebih dahulu pepayanya, supaya nanti dalam proses mengupasnya itu akan lebih mudah ya. Sebelum kita kupas, kita bersihkan ya. Ini bekas tempat bijinya ya, kita buang seperti ini ya, supaya nanti pepaya ini lebih enak ya. Karena bagian tempat bijinya tersebut itu biasanya lebih lunak. Maka kita buang ya. Kita kupas seperti ini sampai selesai. Setelah selesai kita kupas, kemudian pepaya ini kita potong ya. Kita bagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian kita bentuk pepaya ini dadu ya, menyerupai daging ya, kurang lebih potongan seperti itu, tetapi dikembalikan ke selera kita masing-masing ya. Boleh dipotong dadu seperti ini ataupun dipotong bentuk yang lainnya. Oke, kita potong pepayanya hingga selesai, kemudian kita lanjut proses selanjutnya. Seperti ini ya hasil pepayanya setelah kita potong. Kemudian akan kita tambahkan garam ya. Di sini saya tambahkan garam sebanyak kurang lebih 2 sendok teh garam, dan kemudian kita ratakan ke seluruh permukaan pepaya. Tujuan penambahan garam di sini adalah supaya getah-getah yang menempel di pepaya itu bisa benar-benar terlepas ya. Dan setelah garam ini benar-benar tercampur merata, kita diamkan pepaya ini kurang lebih 5 menit ya, supaya kembali lagi getahnya benar-benar tidak ada yang menempel ke pepayanya. Kemudian proses selanjutnya mempersiapkan bumbu rawonnya. Di sini saya menggunakan bumbu jadi atau bumbu sasetan dengan tujuan supaya proses memasak kita di sini lebih cepat tentunya. Jika menghendaki dengan membuat bumbu sendiri, itu juga diperbolehkan sesuai selera kita masing-masing dan kondisi kita pada saat memasak. Jika menghendaki ingin lebih cepat, tentunya menggunakan bumbu jadi. Supaya bumbu rawon ini lebih harum atau lebih sedap, kita tambahkan beberapa rempah-rempah. Di sini yang pertama saya menambahkan yaitu daun jeruk sebanyak 3 lembar. Supaya daun jeruk ini lebih keluar aromanya, maka kita remas-remas terlebih dahulu. Kemudian saya juga menambahkan yaitu 2 batang serai. Batang serai di sini kembali lagi supaya aromanya lebih maksimal, kita geprak ya, atau kita memarkan. Setelah kita markan, baru kemudian kita masukkan ke dalam bumbu yang lainnya. Kita tumis ya. Kemudian juga di sini saya menambahkan yaitu lengkuas. Saya menggunakan 1 ruas lengkuas, kemudian kita bagi menjadi beberapa bagian, dan kembali lagi lengkuas ini kita memarkan terlebih dahulu
supaya aromanya benar-benar bisa maksimal. Kemudian bumbu rawon yang telah kita tambahkan rempah-rempah, kita tumis hingga benar-benar mengeluarkan aromanya. Jadi walaupun menggunakan bumbu jadi atau bumbu sasetan, masakan kita akan tetap terasa enak karena kita tambahkan beberapa bahan tambahan. Kemudian setelah bumbu ini benar-benar mengeluarkan aroma sedap atau harum, kita tambahkan yaitu santan ya. Di sini saya menggunakan 1 saset santan kara, jadi santan siap saji yang kita campurkan atau kita encerkan dengan air kurang lebih sebanyak 1 sampai 1,2 liter air putih. Sambil menunggu kuah rawon ini mendidih, kemudian kita siapkan pula yaitu daun bawang, kita rajang kasar ya. Saran saya untuk merajang daun bawang ini jangan terlalu lembut karena daun bawang ini nanti akan mudah layu ya. Dan bagian pangkalnya yang besar kita belah menjadi 2 ya. Kita tunggu kuah ini hingga mendidih, kemudian baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ini kuah rawonnya sudah mendidih, tadi apinya sudah saya kecilkan. Kemudian kita tambahkan yaitu pepaya yang telah kita marinasi atau kita lumuri dengan garam, dan juga kita bersihkan terlebih dahulu dengan air mengalir supaya kandungan garamnya tidak ikut di dalam proses memasaknya. Kemudian kita tambahkan di sini menggunakan 2 sendok teh kaldu bubuk ya. Dan juga saya tambahkan pula yaitu merica atau lada bubuk sebanyak setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian garam, saya menggunakannya setengah sendok teh garam. Dan juga gula pasir sebanyak 1,5 sendok teh gula pasir ya. Kita aduk terlebih dahulu hingga rata sambil menunggu buah pepaya ini setengah matang ya. Jadi kita masak jangan terlalu empuk banget karena buah pepaya ini ya, setelah kita masak airnya mendidih, kita diamkan, maka buah pepaya ini akan semakin empuk ya. Setelah setengah matang mendidih 1 kali kurang lebihnya, kita akan menambahkan yaitu daun bawangnya. Kita masukkan daun bawangnya. Penambahan daun bawang di sini disertai juga yaitu bawang goreng ya. Daun bawang dan juga bawang goreng di sini berfungsi supaya nanti hasil dari rawon kita itu semakin sedap ya. Jadi beda rasanya jika kita memasak tanpa ditambahkan daun bawang ataupun bawang goreng. Oke, kita masak rawon pepaya ini hingga matang ya. Pepayanya setengah matang maksud saya. Kemudian kita biarkan hingga hangat ataupun dingin, baru kita bisa menikmatinya. Semoga bisa bermanfaat. Salam kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.